Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Esa, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan. Izinkan kami pada kesempatan ini akan memaparkan pembangunan zona integritas pada Kejaksaan Negeri Asahan menuju wilayah bebas korupsi. Pada tahun 2021 ini, kami seluruh staf dan honorer serta office boy dan satpam pada Kejaksaan Negeri Asahan bertekad untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Adapun sebagai acuan kami dalam meraih predikat wilayah bebas korupsi tersebut, kami melakukan 6 area perubahan. Perubahan yang pertama yaitu manajemen perubahan. Pada manajemen perubahan ini kami awali dengan rapat parakasi, di mana rapat tersebut bertujuan untuk mempersatukan atau menyamakan persepsi, pola pikir parakasi dan kajari. Kemudian ditindaklanjuti lagi rapat seluruh pegawai. Rapat tersebut sama juga tujuannya yaitu untuk menyamakan persepsi bahwa Kejaksaan Negeri Asahan pada tahun 2021 ini siap melakukan perubahan menuju wilayah bebas korupsi. Dari hasil rapat tersebut, kemudian kami membentuk tim kerja zona integritas yang ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen rencana kerja zona integritas. Kemudian setelah itu kami memilih dan menetapkan 3 orang agen perubahan untuk melakukan zona integritas. Setelah itu kami melakukan pencanangan secara bersama-sama seluruh pegawai, yang kemudian ditindaklanjuti dari pencanangan tersebut yaitu penandatanganan fakta integritas dan penandatanganan komitmen bersama. Kemudian setelah itu kami juga dalam tiap triwulan melakukan evaluasi dan monitoring untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan zona integritas tersebut. Kami juga membuat maklumat pelayanan, moto pelayanan pada Kejaksaan Negeri Asahan untuk meningkatkan keimanan para pegawai dalam setiap 1 bulan sekali, baik muslim dan non-muslim mengadakan kegiatan keagamaan. Kemudian pada area kedua, penataan tata laksana. Kemudian di setiap hari kerja kami sudah menggunakan sistem aplikasi berbasis IT, yaitu pertama Edosir. Kami sudah mengupdate SIMKARI, aplikasi CPD. Yang tidak lebih penting lagi, kami juga di sini mempunyai website, di mana website tersebut untuk publikasi di kegiatan-kegiatan pada Kejaksaan Negeri Asahan, yaitu adanya Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kemudian pada area yang ketiga yaitu penataan sistem manajemen SDM. Kami membuat surat perintah pemindahan tugas atau mutasi internal, di mana dalam mutasi internal ini kami sesuai kebutuhan bidang dan kemampuan masing-masing personil. Kemudian membuat surat pengusulan terhadap jabatan-jabatan yang dibutuhkan dan jabatan yang belum terisi. Kemudian juga kami membuat SKP, buku waskat, dan aplikasi SIMKARI. Kemudian pada area keempat, pada penguatan akuntabilitas kinerja, kami membuat rencana strategi yaitu jangka waktu 5 tahun dan membuat rencana kerja 1 tahun sekali. Kemudian membuat perjanjian kinerja, membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam setiap tahunnya. Kemudian area akuntabilitas kinerja ini masing-masing bidang mempunyai kegiatan. Yang pertama, bidang intelijen, di mana bidang intelijen melakukan penyuluhan hukum, jaksa masuk sekolah. Pada intelijen ini berhasil mengembalikan atau menyelamatkan keuangan negara sebesar 500 juta lebih. Kemudian bidang Pitsus, kami juga di tahun 2001 ini kami sudah melakukan penyidikan sebanyak 3 penyidikan. Untuk bidang Pidum, kami sudah melakukan restoratif justice sebanyak 3 perkara. Untuk bidang Datun, kami sudah menyelamatkan keuangan negara
sebesar kurang lebih 400 juta rupiah. Untuk area yang kelima yaitu penguatan pengawasan. Dalam penguatan pengawasan ini kami membuat surat perintah whistleblowing, juga membuat surat perintah untuk tim pengendalian gratifikasi, kami membuat ruang whistleblowing, kami membuat SK unit pengendalian gratifikasi, dan kami membuat spanduk-spanduk di mana spanduk tersebut yaitu larangan-larangan dan himbauan-himbauan baik para pegawai maupun orang luar untuk mengetahui bahwa bersama-sama untuk tidak melakukan korupsi. Kemudian dalam pengawasan ini kami juga mengaktifkan ada 12 CCTV yang dimana CCTV tersebut kami terapkan di pada sentra-sentra yang rawan akan perbuatan tindak pidana korupsi. Kemudian kami juga melakukan dalam tiap tahunnya LHKPN, yaitu tepat waktu dan 100%. Juga LHKSN, di mana wajib LHKSN dan LHKPN menyampaikan laporannya tepat waktu. Kemudian kami juga melakukan aplikasi Suncana Smart, aplikasi Arsis. Kemudian pada area yang keenam yaitu area pelayanan kualitas pelayanan publik. Pada kualitas pelayanan publik ini kami mempunyai 3 program unggulan. Yang pertama yaitu program Si Abang Sate, di mana yaitu sistem antar barang bukti sampai tempat. Kemudian kami juga melakukan TETI asal, tebus tilang antar sampai alamat, dalam setiap minggu, yaitu di mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, yang diantar tilang itu sekitar 5 sampai 6 pelanggar. Dan TETI asal ini kami tidak kenakan biaya tambahan. Kemudian program kami yang ketiga yaitu tebus tilang di masjid, di mana tebus tilang di masjid ini dilatar belakangi karena di situ saya melihat banyak orang yang pada sholat, maka untuk merealisasikan pengambilan tilang maka kami buka pelayanan untuk memudahkan pelanggar tilang melakukan sholat Jumat sambil bisa mengambil tebus tilang. Kemudian kami juga melakukan perbaikan-perbaikan yaitu untuk pelayanan masyarakat yang datang ke kantor, baik masyarakat yang umum untuk melakukan pengaduan atau juga penyidik di mana yang bekerja sama untuk mengantar berkas dan lain-lain. Kami menyiapkan ruang pelayanan terpadu satu pintu yaitu PTSP, di mana ruang tersebut kami lengkapi dengan CCTV dan ruang ber-AC. Kemudian kami juga menyiapkan ruang konsultasi perkara dan ruang pelayanan hukum gratis. Kemudian kami menyiapkan parkir untuk wanita, parkir difabel, toilet difabel. Kemudian pada area ini juga kami menyiapkan smoking area. Kemudian juga kami menyiapkan ruang laktasi dan ruang diversi. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang intel, Kejaksaan Negeri Asahan melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, di mana penyuluhan dan penerangan hukum dilakukan ke desa-desa. Kemudian juga kami melakukan jaksa menyapa yang bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Asahan. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa piagam penghargaan dari stakeholder yang kami dapat pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami melakukan vaksinasi massal. Target kami untuk melayani masyarakat terdekat dan keluarga para pegawai sebanyak 200 orang. Tetapi pada kenyataannya kami menerima kurang lebih 370 orang yang kami layani untuk vaksinasi. Seminggu kemudian kami melakukan bantuan kepada tenaga medis dan mengunjungi masyarakat yang melakukan isoman. Ini saja yang bisa saya sampaikan dari Kejaksaan Negeri Asahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi kami khususnya dan keluarga Kejaksaan Negeri Asahan umumnya, yang lebih umum yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Saya akhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.